Alright, selamat hari Minggu semuanya buat Bapak Ibu Saudara di sini dan yang menyaksikan ibadah ini juga secara online. Kita akan mendengarkan firman Tuhan kembali. Nah, Saudara, saya masih akan lanjut. Sebenarnya bisa kita isi. Jadi sebenarnya salib itu kan satu hal yang menjadi dasar dalam kehidupan kekristenan kita. Nah, ada banyak sekali kebenaran tentang salib Kristus yang bisa kita sampaikan sebenarnya. Saya percaya kita semua memiliki satu pengertian yang banyak ya tentang salib Tuhan. Dan sore hari ini saya mau ajak kita boleh terus belajar, kita merenungkan kembali tentang karya terbesar yang dilakukan oleh Bapa di sorga lewat kematian daripada Yesus Kristus untuk setiap kita, sehingga kita boleh diselamatkan, kita boleh mengalami atau memiliki sebuah jaminan, yaitu kehidupan yang kekal. Nah, Saudara, saya mau mengingatkan kembali bahwa salib ini kan satu hal yang sangat luar biasa, sangat penting sekali sebagai dasar daripada kekristenan kita. Terlebih kita akan masuk ke dalam, kita menjelang Paskah. Ini dari hari ini kira-kira masih ada berapa, sekitar 4 hari Minggu kalau tidak salah setelah hari ini, untuk kita kemudian akan merayakan Paskah. Kita akan melihat kembali momen yang Yesus lakukan buat setiap kita. Nah, saat saya persiapkan firman Tuhan, saat saya menyampaikan firman Tuhan ini juga, saya berdoa, saya percaya Tuhan boleh berbicara kepada setiap kita secara pribadi, di mana kita boleh dikuatkan kembali, kita boleh diberikan semangat kembali, untuk kita diperlengkapi kembali, untuk kita boleh terus melanjutkan apa yang kita jalani dalam kita menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, so the cross is, apa sih sebenarnya salib itu? Atau apakah arti daripada salib itu? Sore hari ini saya tidak akan share banyak hal, saya akan share satu tema saja, di mana ini menjadi satu hal yang saya percaya, saya lihat ini satu hal yang penting sekali untuk kita bisa renungkan, karena lewat kebenaran firman Tuhan ini yang boleh membawa satu perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan setiap kita. Nah, saya mau mulai dengan hal yang sederhana dulu. Kalau dibilang the cross is, apakah itu salib? Salib itu kan menjadi sebuah titik awal ya. Jadi salib itu adalah titik awal kehidupan kita. Terus salib itu adalah yang menyertai kita sebenarnya dalam kehidupan kita hari-hari ini, dan juga salib itu adalah masa depan kita. Jadi kalau kita lihat, the cross is our starting point, is our the beginning. Kenapa? Karena waktu kita ada di sini, kita menikmati kehidupan kita memiliki sebuah kepastian, jaminan akan keselamatan yang daripada Tuhan, di mana kita akan menghabiskan waktu selama-lamanya bersama dengan Bapa di sorga, dengan Tuhan kita, itu semuanya karena salib gitu. Jadi karena salib kita kita ditebus, kita dibenarkan, kita dimurnikan, kita disucikan, dan semuanya itu karena salib yang daripada Tuhan. So kita ada di sini itu karena ada karya yang luar biasa yang Yesus lakukan di kayu salib. Dan kemudian the cross is our present companion, it's the present gift, bahwa saudara yang kasih Tuhan, setiap kali kita mengambil waktu dalam perjamuan, kita tahu bahwa kita mengambil bagian di dalam tubuh dan darah Kristus. Nah, tubuh ini berbicara tentang gereja Tuhan, di mana Tuhan memberikan kepada kita sebuah kesatuan ya, di mana kita disatukan oleh tubuhnya yang menjadi yang di muka bumi ini, yaitu gereja sebagai tempat yang aman, tempat yang nyaman, tempat yang sehat untuk kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Karena kita tahu bahwa kehidupan kita sehari-hari ini tidak terlepas dengan yang namanya masalah, dengan yang namanya keadaan yang susah dan lain sebagainya. Tapi kita punya gereja, kita punya tubuh Kristus yang Tuhan siapkan, Tuhan berikan kepada setiap kita. Nah, salib ini yang menyertai kita. Dalam kehidupan perjalanan sehari-hari, salib Tuhan itu yang memberikan sebuah kekuatan, yang menjadi sebuah jaminan, sebuah hal yang bisa kita pegang di dalam setiap situasi yang sedang kita alami. Dan kemudian salib itu juga adalah masa depan kita. Maksudnya apa? Masa depan ini yaitu salib ini juga harus menjadi sebuah
fokus utama dalam kehidupan kita masing-masing nih. Jadi mungkin engkau tidak perlu menjadi sebuah bukan berarti kita menjadi semuanya jadi pastor dan lainnya seperti itu. Tapi dalam setiap posisi yang kita miliki ini kita harus punya satu fokus, yaitu salib Tuhan. Tujuan hidup kita, arahan hidup kita, goal atau titik pusat hidup kita itu harus kembali kepada salib Tuhan. Di mana dalam setiap hal yang kita lakukan, pesan salib itu sendiri itu yang menjadi pesan dalam hidup kita. So, kebudayaan salib itu yang menjadi hal yang kita bawa gitu. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita menyaksikan salib daripada Kristus. So, waktu saya tulis di sini sebagai masa depan kita, berarti di dalam setiap tujuan hidup kita jangan lupa bahwa salib Kristus itu adalah menjadi satu pesan yang utama, tema utama dalam kegiatan kita sehari-hari. Oke. Nah, di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai ke-15 itu kita sempat bahas, sempat dengar, itu di situ Paulus itu dia memberikan sebuah advice itu nasihat. Tapi dalam terjemahan lain dikatakan juga sebagai warning. Warning itu peringatan ya, sebagai peringatan kepada jemaat di Galatia. Kenapa? Karena ada orang-orang yang mengarahkan jemaat Tuhan untuk mereka melakukan hukum Taurat, mereka sempurna dalam hukum Taurat, dalam konteks itu yaitu tentang sunat, bahwa semua orang harus disunat, dan mereka mengesampingkan gitu. Mereka bahkan tidak begitu memperdulikan salib yang daripada Tuhan. Esensi kebenarannya itu sepertinya apa? Untuk bisa diselamatkan. Jadi bukan ditekankan kepada keselamatan ada di dalam Kristus Yesus, tetapi harus sempurna di dalam melakukan hukum Taurat. Nah, di dalam situasi seperti itu, dalam Galatia pasal 6 ayat 11 sampai 15 ini, Paulus nih dia membuat sebuah pernyataan yang sangat berani, dia membuat pernyataan yang sangat kuat, yang sangat luar biasa. Dan kalau saya lihat ini sebenarnya bukan hanya pernyataan Paulus secara pribadi, tetapi ini adalah sebuah hal yang Paulus ajarkan kepada jemaat Tuhan di Galatia untuk jemaat Tuhan memiliki kewaspadaan dan mengikuti sebenarnya teladan daripada Yesus Kristus itu sendiri. Nah, firman Tuhan katakan seperti ini di Galatia pasal yang ke-6, di sini ada ayat yang ke berapa? 14 ya. Sebentar. Cari Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. So because of that cross, number one, my interest in this world has been crucified, and then the second one, and the world's interest in me has also died. So jadi ketertarikanku kepada dunia ini udah disalipin. Sudah disalibkan. Kenapa? Karena salib Tuhan. Dan kemudian apa yang menjadi tuntutan dunia dia dalam diriku itu sudah mati semuanya. Jadi kalau aku hidup sekarang, aku hidup karena salib Tuhan, untuk salib Tuhan. Wah, ini luar biasa ya. Saya berdoa kita boleh mencapai sebuah kedewasaan, sebuah pengertian, sebuah pemahaman di mana kita pada akhirnya bisa berkata seperti ini. Dan seperti yang saya sampaikan minggu lalu, di sini Paulus dia membuat sebuah kesimpulan, dia membuat sebuah keputusan gitu ya. Dia simpulkan semuanya bahwa kehidupan dia itu adalah mengejar Tuhan di atas segalanya, pokoknya dari segalanya itu pokoknya fokusnya hanya Tuhan dulu. To pursue God more than anything else and above anything else. So itu yang pertama. Dan kemudian Paulus memutuskan, dia berkesimpulan dalam kehidupannya, dia menjadikan Kristus sebagai pesan yang utama, pesan salib Tuhan sebagai pesan utama atau tema utama di dalam kehidupannya. Dan demikian juga seharusnya di dalam kehidupan setiap kita. Kalau saya bayangkan kita tiap tahun kan biasanya membuat yang namanya New Year's Resolution ya, ada resolusi awal tahun gitu. Wah, ada yang pokoknya mau fitness, mau olahraga, mau apa segala macam dan lain sebagainya. Dan ini biasanya Maret ini udah dibuktikan, bulan Maret tambah lagi bulan April itu New Year's Resolution itu yang semakin hilang gitu. Biasanya Januari masih semangat. Wah, saya juga semangat. Wah, mau begini. Tapi udah Februari luntur gitu ya. Mau olahraganya turun gitu. Nah, Paulus nih istilahnya membuat New Year's Resolution.
resolusi awal tahun. Tapi bukan hanya resolusi awal tahun, tetapi resolusi setiap tahun. Bahkan resolusi setiap bulan dan resolusi setiap minggu, resolusi atau keputusan, kesimpulan, keinginan di dalam hidupnya bahwa pokoknya ke depannya yang menjadi fokus saya yaitu mengejar Tuhan di atas segalanya dan kemudian menjadikan Kristus sebagai pesan utama dalam hidup saya. Apapun yang saya lakukan, dimanapun saya berada, saya ini sebagai duta besar daripada Kristus yang membawa pesan Tuhan untuk disampaikan kepada setiap orang. Nah, ini kalau dilihat ini berbicara tentang prioritas. Ini tentang prioritas yang mana prioritas ini yang mengarahkan dan bisa dilihat dalam setiap tindakan di dalam kehidupan setiap kita. Nah, Paulus kan dia punya satu hobi ya. Saya pakai kata ini hobi karena kalau orang hobi itu biasanya hobi itu kan dilakukannya sering gitu ya. Setiap ada kesempatan. Bahkan kalau nggak ada kesempatan juga biasanya dicari-cari kesempatannya untuk melakukan hobi. Nah, Paulus ini hobinya apa dulu sebelum dia ketemu Kristus, sebelum dia bertobat? Hobinya menyiksa orang kan ya. Jadi dia kayaknya seneng banget nyiksa orang Kristen. Wah, ini orang gawat nih, preman. Dan kalau ada kesempatan, wah dia pasti pokoknya menyiksa, neken orang Kristen. Kalau enggak dia cari-cari, dia pergi kemana, ngelihat orang Kristen kayaknya ilfil banget gitu. Pokoknya anti sekali, pengennya mungkin nggak tahu dilempar batu kah apa begitu. Nah ini seperti itu. Tapi ketika dia ketemu Yesus, ketika dia bertobat, kehidupannya itu berubah. Kehidupannya berubah dan pada akhirnya dulu yang dia menyerang, persekusi, menyiksa gitu ya, menyengsarakan orang percaya, kemudian dia berubah dan dia mengambil sebuah keputusan. Mulai saat itu tujuan hidupku yaitu mengejar Tuhan, hubungan dengan Tuhan lebih dekat lagi, lebih intim lagi dan menyaksikan Tuhan. Wah itu satu hal yang luar biasa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa arti daripada dua titik ini, 2 poin ini? Kalau dibilang berarti mengejar Tuhan itu praktisnya itu seperti apa pasturnya? Nah ini bukan berarti saudara harus menjadi mong gitu. Mong itu kayak pendeta yang agama tertentu yang semedi misalnya di gua berhubungan dengan Tuhan. Atau menjadi seperti pendeta seperti saya gitu ya. Karena berapa banyak saudara sadar atau tahu bahwa setiap kita itu adalah pelayan yang full time. We are all full time minister or servant of God. Jadi kalau dibilang Bapak full time ya, nah ini sebenarnya ada satu pengertian yang kita perlu mengerti. Apakah saudara dipanggil di dalam lingkup gereja untuk memperlengkapi jemaat Tuhan, atau saudara dipanggil di marketplace, di tempat di pekerjaan di mana engkau berada, tapi setiap kita ini pelayan Tuhan. Ini mesti sadar nih, bahwa dalam kehidupan kita melayani Tuhan. Dalam pekerjaan kita melayani Tuhan. Di dalam keluarga kita melayani Tuhan. Dalam kita berhubungan dengan orang kita melayani Tuhan. Nah jadi maksudnya dalam setiap hal kita menjadikan Tuhan itu sebagai satu hal yang paling utama dalam hidup kita. So, the cross is, salib adalah apa? Salib adalah apa? Sekali lagi ini satu kalimat yang bisa dipenuhi dengan banyak jawaban ya. Kalau dibilang salib apa, minggu lalu saya bagikan bahwa salib itu adalah penebusan, salib itu adalah keselamatan, salib itu kalau kita belajar juga salib adalah kita dibenarkan, kekudusan, atau salib berbicara tentang kasih, salib berbicara tentang pengharapan. Ketika Yesus mati di kayu salib dan dia bangkit, orang memiliki pengharapan kembali, orang memiliki kedamaian, orang memiliki sukacita. Nah itu tentang salib. Sore hari ini saya kembali mau sampaikan bahwa saya cuma akan sampaikan satu titik, satu poin, satu sudut pandang, satu kebenaran firman Tuhan yang sangat penting untuk kita ketahui dan untuk kita sadari, terlebih untuk kita hidupi. Kenapa? Nah kita lihat. Kita lihat kembali dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18. 1 Korintus yang pertama ayat yang ke-18, saya bacakan ya. Di sini dikatakan seperti ini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah saudara perhatikan, sebab
pemberitaan salib, pesan salib, the message of the cross, the word of the cross is folly or foolishness to those who are perishing. But to us who are being saved is the power of God. So, the cross is our power. Salib itu adalah kekuatan kita. Nah, saudara akan lihat terus ini sepanjang slide, kata yang di atas, kalimat yang di atas, ini akan menjadi fokus saya. Salib adalah sumber daripada kekuatan setiap kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya percaya saudara setuju ya kalau saya katakan seperti ini. Bahwa Yesus di kayu salib itu, Yesus mati di kayu salib itu kan itu memang satu anugerah yang luar biasa daripada Bapa di sorga ya. Yang diberikan buat kita sehingga kita diselamatkan. Tempat kita itu ditukar gitu. Bahwa seharusnya kita yang berada di kayu salib, tetapi Yesus mengambil bagian, dia mengambil tempat itu sehingga kita tidak perlu menderita, dan berakhir di dalam sebuah penghukuman yang kekal, penghukuman daripada dosa, tapi Yesus menggantikan posisi kita. Dia mengambil posisi itu dan menjadi dosa katanya, menjadi terhukum karena kita. Dan kemudian supaya kita bisa mengalami kehidupan yang penuh di dalam Tuhan, kehidupan yang penuh dengan berkat, karena ada satu pribadi yaitu Yesus yang membayar harganya dan lunas di kayu salib. Dan kita pada akhirnya memiliki sebuah kepastian untuk hidup selama-lamanya memerintah bersama-sama dengan Tuhan di sorga nanti. Jadi hukuman atas dosa, kematian selama-lamanya, hukuman selama-lamanya bersama dengan iblis karena dosa itu digantikan, ditebus sehingga kita memiliki sebuah masa depan yang baru. Nah itu adalah apa yang Yesus lakukan buat setiap kita. Ini adalah satu pengertian yang dasar, betul ya? Setuju ya? Satu pengertian yang dasar. Ini saya bukan ngejebak nih, Kalau biasanya kan setuju ya. Ini Spartus maunya apa nih? Kalau setuju ntar ada salahnya. Enggak. Ini adalah satu pengertian dasar. Ini adalah satu kebenaran firman Tuhan yang memang kita percaya menjadi dasar dari kehidupan kekristenan kita. Yesus mati buat kita supaya kita punya masa depan. Kita bisa masuk dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Nah, tetapi saudara, sore hari ini saya mau sampaikan bahwa ada satu pesan salib yang sangat luar biasa, yang begitu penting, yang seringkali kita sebagai orang percaya ini kita tidak tahu atau tidak sadar. Ataupun kalau kita sadar akan pesan salib ini, bisa jadi kita menghindarinya. Atau kita melupakannya gitu. Kita istilahnya skip deh gitu. Oh kalau yang ini saya kayaknya enggak deh gitu ya. Nah ini pesan yang luar biasa bahwa salib ini adalah sebuah kekuatan, sumber kekuatan bagi setiap orang percaya. Tetapi nanti akan kita lihat bagaimana kita bisa menikmati kekuatan itu, kita bisa hidup di dalam kuasa Tuhan. Nah ini yang perlu kita ketahui, karena banyak orang percaya mereka kayak pick and choose gitu ya, mereka memilih bagaimana firman Tuhan yang sepertinya cocok buat mereka, tetapi ada firman-firman yang kalau merupakan sebuah teguran yang keras sepertinya, waduh saya nggak mau deh ini, atau yang susah dilakukan, tuntutan sepertinya begitu, aduh kayaknya yang ini berat deh, suruh mengampuni yang ini enggak deh, dan lain sebagainya, ada banyak hal. Kita memilih mana yang enak, firman yang enak. Kalau ada yang kayaknya keras, tajam gitu, langsung keingetannya orang lain gitu ya. Wah ini si ini nih, bener nih, ayatnya pas banget nih. Nah biasanya begitu kan. Nah sore hari ini mari saya mau ajak setiap kita, saya berdoa gereja Tuhan ini boleh terus bertumbuh, semakin disatukan dengan salib Tuhan. Semakin mengerti, semakin dalam, semakin kuat di dalam hubungan kita dengan Tuhan. So kita semakin dalam nih, saudara siap ya? Kita semakin dalam di dalam pertumbuhan kita. Nah, ada satu kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus sendiri yang terdapat di dalam kitab Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Jadi Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 firman Tuhan katakan seperti ini. Katanya kepada mereka semua, kalau saudara Alkitabnya ada warna merah, itu perkataan Yesus ditulis dengan warna merah. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Wah, ini pernyataan Yesus yang tegas nih ya. If anyone would come after me.
If anyone wants to be my followers, if anyone wants to be my disciples, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Nah itu dia. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa Yesus ini mati di kayu salib. Kita mengucap syukur untuk itu. Tetapi kita perlu juga mengerti bahwa Yesus mati di kayu salib menggantikan posisi kita. Tadi pagi saya nyanyi satu lagu di Boston, kita nyanyi that he took our place and then he bear my cross. Saudara mungkin tahu lagunya ya. He took our place and then he bear my cross. Dia mengambil posisi kita dan kemudian memikul salib kita. Nah saudara, Yesus mati di kayu salib, dia mengambil posisi kita, melakukan satu hal yang tidak bisa kita lakukan, yaitu mengampuni diri kita sendiri, menebus kita dari dosa, membawa kita kepada Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Kita tidak bisa lakukan itu. Banyak manusia, agama berusaha untuk mencapai Tuhan, tetapi tidak ada satu perbuatan manusia pun atau usaha manusia pun yang dapat membawa manusia itu sampai kepada Bapa ya. Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus melakukan itu untuk kita. Nah jadi Tuhan mati buat kita. Di sini bukan hanya dia menggantikan posisi kita, tetapi Yesus juga menunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa diselamatkan. Atau dalam konteks firman Tuhan sore hari ini, apa yang harus kita lakukan untuk bisa menikmati kuasa Tuhan dalam hidup kita. So Jesus died on the cross for us, not only took our place, but also showed us what we must do to save our life. Now remember this thing. Ingat bahwa Yesus mati buat kita karena dosa, tetapi Yesus ini tidak mengambil atau meniadakan salib dari kita. Christ died to save us from sin, menyelamatkan kita dari dosa. Tetapi bukan menyelamatkan kita atau meniadakan salib dalam hidup kita, but not to save us from the cross. Bahwa pengertian orang bahwa oke ya salib itu puji Tuhan kita diselamatkan, kita sekarang bisa menikmati berkat Tuhan, dan karena salib Tuhan kita punya masa depan yang luar biasa, bermerintah bersama-sama dengan Tuhan, menikmati keselamatan selama-lamanya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ternyata Yesus bilang bahwa kalau kamu mau menjadi muridku, salib ini bukan sebuah pilihan. Iya atau tidak, you must deny yourself and take up your cross daily and follow me. Kalau kamu mau menjadi muridku, kalau kamu mau menjadi pengikut aku, kamu harus memikul salib dan mengikut aku setiap hari. Wah, so if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Now, buat setiap kita tidak bisa hanya melihat salib Tuhan itu hanya sebagai tempat dari penggantian. Tetapi kita harus bisa melihat bahwa ini salib ini juga adalah pengorbanan kita sehari-hari. The cross is not just a place for substitution, but the cross is also a present place of daily sacrifice. Kalau kita bicara salib itu kan bicara tentang pengorbanan, sacrifice atau suffering, penderitaan. Gitu, bahwa Tuhan bilang kamu harus memikul salib. Berarti kita perlu siap untuk menderita bagi Tuhan. Karena itu adalah sebenarnya arti atau kebenaran salib yang seringkali orang gak suka dengernya. Gitu. Orang ya kalau gini waduh kayaknya enggak deh. Masa sih Tuhan seperti itu? Yesus katakan seperti itu. Kalau kamu mau mengikut aku, menjadi muridku, kamu harus pikul salib. Kamu gak bisa lari dari salib. Kasih aja deh sama Iyo deh, dia lebih kuat kok kayaknya, lebih hebat misalnya, kasih sama orang lain, atau ya hukuman. Nah ini orang nanti kita akan belajar salib itu, apa arti salib itu bagi orang lain dan sebenarnya seharusnya bagi setiap kita orang percaya. Oke, saya akan terangkan lebih lagi. Nah kalau berarti Tuhan mau kita memikul salib Tuhan, dan kalau dikatakan salib itu adalah sumber daripada kekuatan kita, tempat di mana kuasa Allah itu berada, the source of God's power, the source of power, and even the cross is our power.
How does it work? Bagaimana itu bisa bekerja? Nah, kita bisa mengerti lebih lanjut lagi dengan kita melihat di ayat Roma pasal yang ke-6, ayat 6 sampai yang ke-8. Coba ya, saya buka yang di bahasa Indonesianya, di depan ada bahasa Inggrisnya. Roma pasal 6, ayat 6 sampai ke-8, kita perhatikan ya. Firman Tuhan katakan seperti ini. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Tetapi siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Nah, kita masuk perlahan-lahan nih. Bahwa dikatakan bahwa kalau kita mati terhadap dosa, maka kita akan hidup, mengalami kehidupan di dalam Tuhan. Bahwa manusia kita nih telah turut disalibkan supaya apa? Tubuh kita kehilangan kuasa dosa, dosa tidak memiliki kuasa kembali. Nah, ayat yang ke-8, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Nah, ini ada sebuah pengandaian nih, ada sebab akibat. Jika kita mati, jika kita telah mati dengan Kristus, jadi hanya ketika kita mati dengan Kristus, if we have died with Christ, kalau kita mati dengan Kristus, maka kemudian kita akan hidup dengan Dia. Saudara bisa dapatkan ya. Then we believe that we will also live with Him. Dengan kata lain, kalau kita tidak mati dengan Tuhan, kita tidak menyalibkan diri kita, yang Paulus katakan tadi bahwa keinginan dunia terhadapku, keinginanku terhadap dunia itu tidak mati, tidak disalibkan, maka kita tidak mengalami itu kehidupan bersama dengan Tuhan. Nah, ini pengertiannya begini. Ini yang dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-6 ini. Bahwa kita perlu mati, kita perlu menyalibkan diri kita perlu memberikan diri kita kepada salib Tuhan, dan kemudian dari sanalah waktu kita memberikan diri kita kepada Tuhan, maka kita akan mengalami kuasa Tuhan. So to live with Him is to die with Him. And as we die with Him, we made alive and able to live with Him, to experience the power in Him. Untuk kita bisa hidup bersama Tuhan, kita perlu mati bersama dengan Tuhan. Kita perlu pikul salib. Kita perlu menyalibkan keinginan daging kita. Kemudian hidup untuk Tuhan. Dan justru pada saat kita memikul salib kita menyalibkan diri kita sendiri, itu yang tadi Paulus bilang ya, dikatakan di dalam Galatia 6 ayat yang ke-14, keinginan dunia di dalamku dan keinginanku terhadap dunia itu disalibkan, mati, maka kita menyediakan diri kita untuk kuasa Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita. So, by taking up our cross, we made ourselves available for the power of the cross to work in us. Saudara perhatikan, waktu kita memikul salib Tuhan, kita menyediakan diri kita being available, kita menyediakan diri kita untuk kuasa Tuhan bekerja. Jadi bagaimana syaratnya? Dengan kata lain seperti ini, bahwa bagaimana syaratnya supaya kuasa Tuhan bisa bekerja dalam diri kita? Gak bisa tuh kita dengan meninggalkan salib, dengan lari dari salib. Tapi waktu kita menyalibkan diri kita, mati terhadap kedagingan kita, maka di sanalah kuasa Tuhan bekerja. So, ini yang saya lihat yang menjadi usaha iblis untuk menjauhkan setiap umat Tuhan, anak-anak Tuhan, sehingga mereka tidak mau merenungkan mungkin ya, atau terlebih hidup memikul salib Tuhan. Karena sebenarnya ada kuasa yang luar biasa waktu kita memikul salib Kristus. Saudara memikul salib Kristus, hidup untuk Tuhan, kuasa Tuhan bekerja di sana. Wah, ini luar biasa loh. Satu hal yang seringkali tadi saya katakan di awal, kebenaran firman Tuhan yang mungkin tertutup atau belum diketahui atau tidak dimengerti, atau kadang iblis mencoba membuat bahwa ini adalah satu hal yang dihindari, jangan lakukan hal seperti itu, karena bahwa ketika kita memikul salib, maka kuasa Tuhan bekerja. Waktu kita menyediakan diri kita untuk Tuhan, memikul salib kita, di sanalah kuasa Kristus bekerja di dalam kehidupan kita.
So kalau kita kembali lagi, ini sedikit lagi, di sini kembali karena ayat 8, if we have died with Christ, then we will also live with Him. Hanya kalau kita mati untuk Tuhan, di sanalah kita juga dihidupkan oleh Tuhan. Nah banyak orang kan gak mau mati untuk dirinya sendiri, mati untuk keinginannya sendiri, mati untuk desire-nya sendiri. Nah ini kembali saudara, bukan berarti kita kalau gitu jadi hidup untuk Tuhan, baca Alkitab, memuji menyembah Tuhan, masuk ke gua gitu. Enggak. Tapi dalam arti apa? Yesus yang menjadi prioritas. Tuhan yang menjadi prioritas dalam hidup kita. So, saudara yang kasih Tuhan, salib ini kan adalah kuasa Tuhan yang Tuhan sediakan. Berarti buat kita jangan sampai pesan daripada salib Kristus, kebenaran firman Tuhan ini itu seperti terabaikan nih, atau hilang gitu. Jangan sampai kita ini melewatkan kebenaran firman Tuhan ini. Karena begitu, saya tahu iblis nih memang tidak suka. Tapi sore hari ini mari kita belajar, waktu kita mengerti dan kita menghidupi, kita hidup di dalam salib Tuhan, kita memikul salib Tuhan, fokus hidup kita untuk Tuhan, maka di sanalah kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Maka dari itu saudara bayangkan, Paulus seorang yang sudah mengalami semuanya ya, dia orang yang mungkin punya status, dia memiliki kepemilikan yang luar biasa, dia orang yang kaya lah kalau istilahnya dikatakan seperti itu. Tapi dia menyerahkan dirinya untuk Tuhan dan melayani Tuhan, meskipun di dalam pelayanannya dia mengalami banyak sekali tantangan, bukan hanya tantangan, tetapi dia disiksa oleh orang lain, bukan hanya secara verbal, tetapi secara fisik. Tapi bagi Paulus, dia melakukannya dengan sukacita. Dia melakukannya dengan luar biasa, bahkan dia melakukannya dengan tahu bahwa sampai akhirnya, saudara kalau nonton film Paulus itu di Apostle Paul, dia tetap fokus, itu bukan satu penyesalan, bukan satu hal yang kenapa ya coba saya hidup biasa-biasa aja ya, ikut Tuhan aja udah biasa lah, gak usah aneh-aneh lah. Gak bisa, buat Paulus saya ikut Tuhan seperti apa yang Yesus katakan bahwa saya ikut Tuhan, saya harus pikul salib. Dan di dalam memikul salib Tuhan ada sukacita, ada kekuatan yang luar biasa. Nah saudara, buat engkau yang mungkin sedang mengalami hal-hal yang engkau tidak inginkan terjadi dalam kehidupanmu, ketahuilah, bahkan firman Tuhan katakan di dalam Filipi 1:29 kalau tidak salah, itu waktu kita menderita untuk Kristus, itu adalah karunia Tuhan. Kamu dikaruniakan bukan hanya untuk diberkati gitu ya, menikmati hidup yang penuh dengan berkat, tetapi juga dikaruniakan untuk menderita untuk Kristus. Nah ini pesan yang luar biasa. Jadi kebenaran firman Tuhan ini biar berakar kuat gitu ya dalam hati kita, ketika kita mengikut Yesus, berarti kita memikul salib Tuhan. Dan kita memberikan diri kita, di sanalah justru kita mendapatkan kehidupan yang luar biasa yang daripada Tuhan, di mana kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Akan menjadi sebuah tragedi kalau seorang percaya, seorang Kristen, dia tidak tahu akan kebenaran firman Tuhan ini. Karena berarti dia kehilangan kuasa yang luar biasa. Bahwa salib adalah satu hal dasar dalam kepercayaan kita, tetapi kita tidak mengalami kuasa daripada salib itu. Wah itu kan tragedi ya. Saudara mungkin punya handphone yang paling canggih, saya percaya. Mobil yang paling keren sekarang, udah teknologinya macam-macam. Tapi engkau tidak menikmati fitur-fitur yang ada di mobilmu misalnya. Wah ada bisa ini, tapi nggak kepake. Wah itu kan sayang sekali. Beli apalah, mau vacuum cleaner, udah kita punya vacuum cleaner paling ringan sedunia kayak mungkin. Ada di bawah udah semua, jadi ini beli di mana pastor, mereknya apa gitu ya. Udah, tapi coba kalau nggak dipakai. Dan ada banyak hal-hal yang kalau dengan perbandingan teknologi misalnya, demikian juga dengan kekristenan kita, terlebih dalam salib Tuhan. Yesus mati buat kita, ya kita mengalami keselamatan, kita diselamatkan. Tetapi ada kebenaran yang luar biasa yang bisa kita nikmati pada hari-hari ini, di mana kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kalau kita tidak memberikan diri kita kepadanya, maka kita tidak mengalami kuasa daripada salib Kristus. Wah itu kan tragedi kalau menurut saya. Buat apa kita jadi orang Kristen kalau kita tidak mengalami kuasa daripada Tuhan? Justru Yesus mau kita mengalami kuasa itu.
Dan bagaimana kita mengalami kuasa itu yang menjadi contoh dalam kehidupan Paulus. Apa yang Paulus sampaikan dan firman Tuhan katakan, Yesus katakan, well, pikul salib, berikan dirimu, hidup untuk aku. Kita kembali ke 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Di sini beberapa terjemahan aja ya. Yang di kuning, dikasih warna kuning dari English Standard Version. For the word of the cross is, ini buat mereka yang is folly to those who are perishing, is foolishness. Buat mereka yang tidak mengenal Tuhan, itu sebuah kebodohan katanya. Tetapi buat kita yang diselamatkan, itu adalah the power of God. And then Contemporary English Version dikatakan, the cross is God's power at work. Kuasa yang sedang bekerja. Salib adalah, kebenaran salib itu adalah kuasa yang terus bekerja. Berarti saat ini, besok, minggu depan, tahun depan, waktu kita memberikan diri kita kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, maka salib Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, bekerja terus menerus. Wah, nah kalau kita tidak mengalami salib, waduh sayang sekali, sayang sekali. Sementara itulah yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Jadi kita banyak kali sebagai orang Kristen, kita nih pada akhirnya menjadikan salib itu hanya sekedar seperti peninggalan bersejarah atau sekedar simbol. Kita merasa oke menjadi orang Kristen, tetapi kita missed atau lewat daripada kuasa salib Tuhan itu sendiri. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat berikutnya. Salib ini adalah tempat di mana kuasa Tuhan berada. Ya. So the cross is the place of power. The very power of God to change everything in your life. Salib Tuhan ini adalah tempat di mana kuasa Tuhan ada. Tempat kuasa Tuhan bekerja. Di mana kuasa ini bekerja untuk mengubahkan kehidupan setiap kita. Nah, kalau berbicara dengan salib, ini ada banyak sekali kebenaran yang luar biasa tentang salib. Tapi sore hari ini mari kita mengerti bahwa salib ini adalah tempat di mana kuasa Tuhan berada. Saya rindu gereja Tuhan boleh menjadi gereja yang mengalami kuasa Tuhan. Hidup dalam kuasa Tuhan, ada amin. Kita boleh mengalahkan kuasa iblis, kita tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran yang salah, kita tidak terjebak ke dalam melakukan rutinitas agama yang sebenarnya itu tuntutan yang sampai akhirnya kita mengesampingkan kebenaran firman Tuhan itu sendiri ya. Jangan sampai kita terjebak fokus kepada hanya sekedar hal-hal yang lahiriah, tetapi kita melupakan kebenaran firman Tuhan yang hakiki atau yang benar. Nah itu jangan sampai. Nah dalam hal ini ada satu kebenaran yang luar biasa bahwa salib itu adalah tempat kuasa Tuhan. Dan saudara yang kasih Tuhan, sebagai duta besar Kristus, maka kehidupan kita ini membawa pesan kebudayaan salib itu sendiri. Kita membawa nilai-nilai daripada salib itu sendiri. The message that we carry as God's ambassador there is power in the cross. Nah itu yang kita bawa kemana-mana. Kita alami kemudian menjadi saksi bagi orang banyak. Dan saudara yang kasih Tuhan, saat kita memikul salib, kita menyalibkan diri kita untuk Tuhan, terus menjadikan Tuhan sebagai yang fokus terutama dalam hidup kita. Dan hidup untuk Kristus, saya percaya engkau akan mengalami kuasa Kristus bekerja di dalam kehidupanmu. Ada amin. So minggu depan kita akan belajar lagi tentang salib, karena salib ini banyak sekali kebenaran firman Tuhan. Nah saya mau encourage nih, mungkin setelah ini, apakah suami istri atau terhadap anak gitu ya, coba tanya secara pribadi aja. Ini bukan nanya menjebak bagaimana, tapi apa arti salib buat kamu gitu. Karena ini banyak sekali. What's the meaning of the cross for you? So the cross is, if you were given this sentence, the cross is fill the blank. What do you want to feel? Personally, apa sih artinya salib buat engkau? Nah ke depan sambil kita mengarah kepada Paskah, saya mau ajak kita terus merenungkan salib Tuhan. Karena salib ini berbicara tentang banyak sekali kebenaran, dan waktu kita masuk satu
mengenal, mengerti tentang kebenaran salib. Wah, ini kita mengalami kehidupan yang luar biasa di dalam Tuhan. So, mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara di sini menyampaikan firman Tuhan, berdoa Roh Kudus yang boleh terus berbicara kepada setiap jemaat Tuhan. Sore hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, biar jemaat Tuhan boleh semakin dalam, kami boleh semakin disatukan dengan Tuhan, dengan salib Tuhan, kami boleh mengerti kembali Tuhan. Dibukakan setiap selubung yang iblis coba taruh, biar kami boleh terbuka mata rohani kami, hati kami menjadi seperti tanah yang subur, untuk benih firman Tuhan boleh ditanam Tuhan, dan kami boleh bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Dan Bapa berdoa, biar gereja Tuhan ini boleh menjadi gereja yang dikenal dengan pelayanannya kepada Engkau Tuhan, dengan pemberian yang luar biasa, yang memikul salib, yang memberi diri luar biasa untuk melayani Kristus sebagai master kami Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, biar Roh Kudus boleh terus bekerja menyingkapkan kebenaran firman Tuhan, seiring dan kami berjalan menyambut mengarah kepada Paskah, merayakan momen kematian Yesus Kristus, momen yang luar biasa, pekerjaan Tuhan yang paling luar biasa untuk setiap kehidupan kami. Gereja Tuhan boleh memiliki hubungan yang kuat. Kami tidak hanya bertumbuh di dalam pengetahuan kami, mengetahui ayat lebih lagi, mengetahui firman Tuhan lebih lagi, tetapi dari pengetahuan itu kami mengalami Tuhan lebih lagi, dan kami hidup terus untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, dimeteraikan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Haleluya.